Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, lagi-lagi kita bisa melihat di sana mengenai ketidaktahuan orang-orang Yahudi sejaman dengan Tuhan Yesus mengenai kehadiran atau peristiwa kehadiran Yohanes dengan Tuhan Yesus. Mereka hanya menilai tentang siapa orang itu dari sudut pandang mereka. Kalau dari sudut pandang mereka, mereka tidak akan mau dan tidak akan juga mampu untuk melihat dari sudut pandang kehendak Tuhan. Karena kadangkala orang itu ngotot bahwa Tuhan itu pasti begini menurut pandangan diri orang tersebut. Sehingga orang zaman itu mau untuk dan mampu atau tegel juga menilai orang lain sesuai dengan penilaiannya sendiri. Semangat itu juga ada pada zaman kita sekarang. Kadangkala orang mengatakan bahwa orang yang agama lain itu pasti akan menjadi empunya neraka misalnya. Seolah-olah dia berbicara itu menjadi Allah sendiri. Sama juga dengan situasi yang dihadapi orang-orang sejaman dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia ngotot metenteng menilai sesuatu itu dari sudut pandangnya. Sehingga kehendak Tuhan atau pikiran Tuhan atau rencana Tuhan ya diukur dari dirinya. Bukan, dia tidak bisa melihat yang namanya itu Tuhan itu sang sumber pemberi kejutan. Dia tidak akan bisa menerima kejutan-kejutan dari Tuhan. Sulit untuk bisa menerima itu. Jadi misalnya kalau Tuhan itu memberikan surprise kepada kita bahwa akan datang penebus, dia sulit untuk bisa menerima. Karena Tuhan harus masuk dalam ukuran pikirannya. Berarti kalau demikian Tuhan itu mampu untuk mereka pikirkan. Ini orang-orang sejaman dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan dengan gamblang bahwa Elia itu mendahuluinya. Elia itu adalah tokoh yang memang dalam tanda kutip besar. Dia nabi walaupun tidak menuliskan surat. Karena pandangan orang kalau nabi itu pasti menuliskan surat. Ada kitab nabi-nabi begitu ya. Tetapi dia tidak menuliskan surat sama sekali atau tulisan kepada para murid-murid atau kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kehadirannya dikenali dan dituliskan dalam kitab raja-raja. Nah, Elia itu memang tokoh besar dan Tuhan Yesus itu memperlihatkan kepada para murid Elia sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena dalam diri Elia walaupun ada tekanan yang menghambat dirinya pada waktu itu dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab, tetapi dia tetap harus mewartakan kebenaran Tuhan walaupun dia ada dalam suasana ketakutan. Dan dia harus sembunyi ke satu gua di Karmel misalnya, di Karmel. Lalu juga dia diutus ke janda di Sarfat, tidak di wilayah orang-orang Israel. Karena dalam suasana ketakutan.
Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis, dia tetap berani untuk mewartakan kebenaran, kendati harus bertabrakan dengan sikap hidup Herodes. Di penjara pun dia tetap mewartakan kebenaran. Jadi prinsip kebenaran itu ada di sana. Maka kita bisa melihat kalau putra manusia, sang firman itu datang, pasti sudah didahului dengan yang namanya kebenaran itu. Dan kebenaran ini harus dipegang juga oleh orang. Dan kebenaran seringkali keluar dari seseorang yang tidak terduga. Karena bagi orang Yahudi, kebenaran Allah harus diwartakan oleh mereka yang mempunyai hak, yaitu imam-imam. Maka seringkali pertanyaannya orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus, hakmu ki apa toh? Kamu itu mewartakan Tuhan. Kamu bukan imam, kamu juga bukan keturunan imam, segala macam itu. Dan ini, pertanyaan ini, itu yang harus istilahnya itu memperbaharui diri kita, mencerahkan diri kita, bahwa memang sebelum sang putra manusia itu datang, kebenaran itu sendiri sudah datang sebelumnya. Dan kebenaran itu bukan pertama-tama kebetulan, tetapi betul-betul ini adalah kebenaran sejati yang menunjukkan kepada kita supaya kita dimampukan untuk bisa mendengarkan sang firman. Kita pun juga sekarang ini, zaman sekarang ini, selain kita mau mencoba untuk menerima kehadiran sang firman yang menjadi manusia, terlebih dahulu Allah itu membuka pintu hati kita melalui kehadiran Roh Kudus supaya kita bisa mendengarkan, bisa mampu menangkap kehadirannya. Roh Kudus itu harus kita terima terlebih dahulu. Jadi kalau orang itu tidak mampu untuk bisa menerima kehadiran sang firman, maka yang ada adalah kekerasan hatinya. Roh Kudus belum bisa melembutkan hatinya. Maka kita juga sebetulnya mengalami hal yang sama. Pada masa Advent ini kita diajak untuk bisa bekerja sama dengan Roh Kudus itu, supaya kita bisa menyiapkan diri sedemikian rupa, sehingga pada waktu kelahiran sang firman dalam hati kita, kita bisa mengatakan, ya, kami siap untuk mendengarkan, dan kami siap untuk menjadi pelaku dari rencana-rencana Tuhan itu dalam kehidupan yang nyata. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, semua mencoba untuk bisa menilai tidak sesuai dengan pikiran kita yang sempit, namun kita berusaha untuk memahami, menghayati, dan mendalami semua rencana Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat merenungkan.